Let's go. Daily markup tanggal 24 hari Selasa Juni 2025. Nah, oke, kita akan daily markup yaitu XAU sama Bitcoin USD. Yang pertama kita akan markup atau daily outlook dari XAU ya guys ya. Nah, di sini XAU dalam time frame daily menunjukkan sinyal bullish, namun dalam internal structure-nya itu mengalami bearish. Kita bisa lihat ini kan internal structure bearish. Kemudian di sini XAU atau gold itu mengalami reaksi di imbalance atau fair value gap di sini. Nah, personally atau bagi gua itu imbalance atau fair value gap yang high probability itu ketika ada high seperti ini nge-break imbalance secara langsung ya guys ya, kemudian tidak langsung di tap kembali. Ini adalah POI yang cukup bagus untuk saya, untuk gua. Lanjut. Di sini setelah itu kan ini ada internal structure, terjadi sweep liquidity. Nah, setelah terjadi sweep liquidity, di sini saya atau gua itu ekspektasi market itu akan mengalami konsolidasi. Nah, dia mari katakan konsolidasi seperti ini. Nah, kemungkinan emas itu akan mengalami kenaikan, guys. Nah, kenaikannya bisa diawali dari sini. Nah, ini kemungkinan akan terjadi naik turun dulu. Jadinya kita bisa ekspektasi market akan mengalami pemantulan di area sini guys untuk daily. Namun untuk mengkonfirmasi ekspektasi daily kita itu kita perlu ke time frame agak kecil atau 4 jam terlebih dahulu. Nah, di sini kan ini daily kan. Nah, kita bisa tandain ini karena gua pakai visibility jadi kadang hilang. Nah, ini hilang. Nah, ini kita tandai ini adalah daily. Kita bisa ingat-ingat ini ada daily. Nah, di 4 jam juga di sini itu terjadi market structure shift atau pembalikan arah. Guys, setelah mengalami penurunan eh, supply atau order block atau order flow unmitigated tidak dapat eh, menahan harga untuk kembali terus turun. Di sini terjadi structure shift atau pembalikan. Nah, ekspektasi kita sekarang yaitu di ekstrim. Ekstrimnya itu di sini area ini. Eh, kita bisa tandain ini ekstrim. Kemudian sebentar kita tandain 50%. Nah, 50% dengan daily itunya, daily order block atau daily extreme dari internal market structure break internal market tadi itu berdekatan, jadi kita bisa ekspektasikan market itu akan mengalami pembalikan di area harga 3278 3278 3257 itu bisa dibilang area sensitif. Jadi kita memiliki area sensitif di area sini guys. Ya cukup besar karena time frame daily dan 4 jam. Jadi kita bisa prepare untuk melakukan buy 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 itu. Ini bisa dibilang outlook dari
dari gold, time frame daily dan 4 jam. Oke, kita ulangi. Daily sweep, setelah membuat internal market structure break ke bawah atau bearish, namun dalam di sini kan swingnya bullish, swing bullish, internal bearish, kemudian ini sweep. Nah, ini bisa jadi sign atau tanda-tanda market itu mau sideways terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan. Namun jika market itu nanti ekstrimnya tidak bisa hold, kemungkinan dia akan turun lebih jauh lagi sampai harga di sini. Kita buat ini aja swing pointnya. Nah, sampai harga 2000-an lah, 2900, oke. Sampai harga 2900. Tapi kemungkinan besar itu uh, kelihatannya nggak mungkin terjadi sih, karena sentimen pasar sekarang lebih condong ke gold itu bullish karena sedang terjadi banyak perang. Sentimen pasar banyak condong ke gold sekarang untuk dijadikan investasi untuk mengamankan kekayaan para investor. Seperti itu. Ini juga ada apa ya namanya, ekstrim dari swingnya, ekstrim order block swing atau demand swing. Jadi ini bisa jadi penahan harga juga, seperti itu. Nah, oke, outlook dari emas di time frame 4 jam cukup. Nah, oke, belum. Nah, di sini kalian jika ingin trading di internal ini, kalian juga bisa, kan kalian punya swing 4 jam itu bullish. Ini adalah POI 4 jam. Nah, ini adalah POI 4 jam, tapi jika kalian ingin apa namanya, refinement POI-nya ini kalian bisa ambil di area ini. Ini dimitigasi tapi masih bisa dibilang cukup kuat karena sebelumnya di sini itu terjadi konsolidasi yang cukup lama, guys. Bisa dibilang berapa hari, 1 hari 8 jam ya, 1 hari 8 jam. Nah, ini bisa kalian buat POI. Jika ini POI ditembus, kita bisa ekspektasi market lebih bawah lagi seperti tadi. Oke. POI market structure break atau swingnya gitu. Oke. Lanjut ke Bitcoin. Bitcoin ini sekarang lagi trending banget di berbagai macam forum. Bitcoin itu sebelumnya mengalami bullish ya, bullish di sini, kemudian gagal break, jadi kita ekspektasi Bitcoin mengalami penurunan di situ setelah gagal break dengan shift liquidity. Nah, di sini market structure shift, kemudian pelanjutan sekali, gagal untuk melanjutkan kenaikan. Di sini market structure shift lagi, guys. Pertama dari swingnya ini, Bitcoin itu respect yang namanya decisional order block, atau bagi gua itu dinamakan supply and demand responsible, ini SNDR. Oke. Nah, dari SNDR ini kita bisa ambil kesimpulan pertama, market akan turun sweep dengan sweep ini dulu. Oke, kita bisa ekspektasikan market akan sweep ini untuk
sebelum market itu melanjutkan kenaikan lagi. Jadi kalau ekspektasi pertama gua itu market akan terjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bisa kalian lihat di apa ya, di masterclass atau di mentorship singkat gua di video-video sebelumnya di market structure. Nah, jadi kita bisa lihat di sini market itu akan mengalami penurunan. Kemudian kita tandai 50%, 50% dari swing point ini. Nah, 50%-nya itu ini, dan kebetulan ada konsolidasi di sini. Jadinya 50% ini cukup kuat untuk dijadikan POI. Nah, dan jika 50% ini tidak bisa menahan harga, kita bisa ekspektasikan Bitcoin itu ke ekstrim di order block atau demand ini. Oke. Jadi kita jika forecast untuk daily, kita bisa forecast itu seperti ini, turun, kemudian naik gini, kemudian ini sweep kecil, naik, kecil, kemudian turun, dan naik. Atau bisa turun lebih dalam dan naik, seperti ini guys. Oke. Jadi kalian bisa kira-kira letak posisi atau letak entry kalian akan di mana. Nah, namun di sini kita punya satu hal yang cukup interesting, yaitu ini, imbalance atau fair value gap. Tapi imbalance ini sudah pernah dimitigasi walaupun kecil oleh candle ini. Kenapa ini imbalance ini atau fair value gap ini cukup menarik? Karena di sini kita lihat ada breaknya itu dimulai dari ini dan meninggalkan suatu imbalance yang belum dimitigasi atau di rebalance sepenuhnya. Seperti itu. Jadi ini bisa kalian monitor zone atau zona monitor untuk dijadikan entry kalian setelah terjadi sweep ini. Jika kalian sedang melihat ingin melakukan long atau spot buy untuk Bitcoin untuk long term ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita turun ke 4 jam bagi kalian yang suka intraday. Jadi jika kalian di 4 jam kalian bisa cari konfirmasi 15 menit, 5 menit dan 5 menit dan sebagainya. Nah, untuk di 4 jam kita bisa lihat kan ini beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu itu Bitcoin itu mengalami bullish atau kenaikan, namun demandnya sudah tidak bisa menahan harga untuk lanjut naik, karena bisa kita lihat di sini ini adalah demand terakhir yang bereaksi, yang memberikan reaksi. Ini reaksi kecil kemudian turun. Setelah turun kita lihat market structure shift di sini yang mengindikasikan market itu sudah mengkonfirmasi terjadi penurunan. Di sini kemudian ada structure break atau boss bagi kalian yang pakai boss atau change of character. Nah, setelah terjadi penurunan seperti ini, kita bisa ekspektasikan dengan target tadi, yaitu daily inducement atau apa ya, kalau gue nyebutnya leg liquidity. Nah, atau gue nyebutnya nomor 2 biar gampang. Oke. Setelah kita lihat
market structure break ke bawah dengan healthy atau retracement yang cukup sehat di sini. Yang pertama di leg pertama ini kan sehat banget retracementnya. Kemudian di sini kita bisa lihat eh, leg keduanya itu juga cukup sehat karena menyentuh 30% dan cukup dalam, mau ke 50% ya guys ya. Nah, pertama POI kita yaitu decisional. Decisional POI-nya itu ini. Ini adalah order flow. Namun jika kalian apa namanya? refine untuk supply itu ini. Nah, di sini supply-nya memberikan reaksi berupa penurunan kecil namun gagal untuk membuat penurunan lebih jauh lagi. Ini naik ya, kita ekspektasi di 50% dulu untuk memberikan pergerakan selanjutnya. Ini 50% ternyata ya. Nah, pergerakan selanjutnya untuk turun ke bawah. Nah, sebentar. Ini jika kalian mengikuti pola analisa saya, pola analisa gua itu di sini terjadi yang namanya eh, fractal market structure shift. Ini sudah mengkonfirmasi berupa pullback. Konfirmasi pertama yaitu close candle, kemudian konfirmasi kedua itu fractal market structure shift. Nah, kemudian di mana sih area-area yang cocok buat kita entry sell? Itu pertama ini. Area kecil ini gua bilang cukup sensitif dikarenakan area ini didukung oleh area 50%. Nah, kemudian jika area ini gagal, kita punya area terakhir yaitu ini. Nah, area terakhir yaitu ini. Nah, area terakhir ini. Jadi kita bisa bilang jika ini gagal mungkin akan mengalami reaksi kecil dan naik lagi. Jika ini gagal, sudah dipastikan Bitcoin akan terbang. Sesederhana itu guys ya. Jadi kalian bisa prepare untuk trading harian kalian. Kemudian jika kalian ingin short term buy, itu kalian punya POI di sini guys. Misal ini tidak gagal menahan harga untuk turun ke lebih bawah lagi. Nah, kalian punya POI di sini. Ini kenapa POI? Karena di sini ada unmitigated shadow atau unmitigated wick dilanjutkan dengan pembuatan inside bar. Jadinya kalau kalian melihat secara detail ini market tuh ngebuat ini naik, turun, turun, naik, turun, naik. Coba kita turun ke 1 jam. Benar kan? Naik, turun, naik, turun. Nah, ini bisa kalian jadikan entry zona kalian. Tapi bagi gua nggak saranin kalian long atau buy karena sentimen dari Bitcoin ini atau cycle dari Bitcoin ini sedang menunjukkan bearish. Walaupun USD ini cukup lemah untuk akhir-akhir ini ya guys ya. Nah, jadi secara kesimpulan untuk Bitcoin itu yang pertama untuk time frame daily kita bisa bilang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini daily, kita bisa bilang daily itu punya
eh, bullish projection, sedangkan untuk 4 jam kita punya bearish projection. Nah, ini berarti daily dan 4 jam itu saling mendukung untuk daily retracement dan 4 jam continuation atau kelanjutan. 4 jam kita bisa expect turun ini respect 50%, kemudian tap ini jika 50% gagal tahan harga dan kemudian ke ekstrim dan lanjut turun. Namun jika 50% itu berhasil menahan harga, kita bisa ekspektasikan harga itu akan turun ke sini dengan target blue line atau garis biru ini 93.000. Oke guys, ya, cukup segini aja untuk outlook Bitcoin dan emas kita di tanggal 24 Juni 2025. Terima kasih.